makanan yang dapat menjadi banyak. Kalau ini saya namakan kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Jadi bagaimana beliau memperbanyak makanan itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat doa beliau sehingga makanan sebanyak 2 mud atau 1 kilo, sekitar tambah lagi 35 gram gandum dapat dimakan lebih dari 80 orang. Juga pernah terjadi ada seorang sahabiat di perang Khandaq membawa sekeranjang kurma untuk suaminya. Jadi waktu perang Khandaq itu ada 2 kejadian yang berhubungan dengan, ada banyak sebenarnya, tapi ini 2 kejadian berhubungan dengan mukjizat Nabi SAW masalah makanan. Yang pertama adalah adanya seorang sahabiat Nabi yang membawa sekeranjang makanan, kurma baru diambil dari pohon, dibawa untuk suaminya. Karena waktu itu kondisi muslimin sangat lemah, ya. Pasukan yang siap berperang itu 200 pasukan kuda, dan sisanya mungkin 700 orang, 1000 orang maksimal itu untuk berperang. Sementara suku Yahudi 2, Qainuqa dan Nadhir, yang sudah diusir dari Madinah oleh Nabi SAW, mereka tinggal di Khaybar, mereka mengelilingi seluruh suku-suku Arab yang ada di Jazirah Arab, semua termasuk Quraisy, mengajak mereka untuk memerangi Nabi SAW dan muslimin. Terkumpul waktu itu, berhasil suku Qainuqa dan Nadhir ini mengumpulkan 10.000 orang, semuanya personil berkuda. Dan personil berkuda ini teman-teman sekalian sama dengan orang sekarang kalau naik mobil tank, kuat, karena dari kepala dia sampai kaki dia sampai kaki kudanya semua pakai besi, dan mereka bisa menyerang, membunuh orang dari atas kudanya juga bisa menendang. Sementara kalau ditebas pun belum tentu kena gitu, karena mereka pakai baju besi yang bisa mental gitu. Seperti itulah. Yang jelas 10.000 personel kuda ini bergerak menuju ke Madinah. Nabi SAW pada saat itu ngumpulin sahabat, bertanya kira-kira apa jalan keluarnya nih. Kalau kita keluar maksimal personel kita 200 orang berkuda, sisanya 700 jalan kaki. Melawan 10.000 orang semuanya berkuda, ini kita harus punya pertimbangan. Betul ini adalah Nabi Muhammad SAW, betul umat Islam akan diberikan kemenangan, tapi Allah suruh kita ikhtiar. Ini pelajaran. Nabi SAW bermusyawarah sampai akhirnya ada satu orang, kalau bahasa saya sekarang bisa dikatakan ini seorang profesor. Kalau sekarang itu seorang profesor yang sangat cerdas, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini pernah masuk agama Yahudi, pernah masuk agama Nasrani, dan dia masuk Islam dengan ilmu. Seperti orang akademik kampus masuk Islam. Jadi dia betul-betul sudah kuasai semua agama Yahudi dan Tauratnya, dan dia tahu apa kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya yang telah dibuat rekayasa oleh para pendeta Yahudi. Masuk ke Nasrani juga sama. Terakhir waktu ketemu dengan Nabi SAW dia masuk Islam, dan dia masuk Islam dengan ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan sama orang, betul-betul dia tahu semuanya. Jadi Salman Al-Farisi dikenal dengan ulamanya sahabat. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami di Persia, beliau kebetulan juga dulu penasihatnya Raja Kisra gitu kan. Dia bilang, kami di Persia, kalau kami terdesak, kami buat parit. Kami buat parit. Bagaimana parit itu? Seperti inilah. Nah, Madinah itu, kalau kita anggap misalnya telapak tangan saya ini seperti kota Madinah, dari sisi timur dan baratnya, itu ada lokasi hektaran, ya. Kiri kanannya itu diisi atau berisi dengan batu-batu hitam yang tajam. Di daerah utaranya, dekat dengan negeri Syam, itu banyak kebun-kebun kurma. Daerah selatan ini yang terbuka, pintu gerbang Madinah di daerah selatannya. Mekah itu ada di selatannya Madinah. Berarti orang-orang Mekah kalau mau nyerang hanya bisa dari selatan, dari bawah. Nggak bisa dari timur, nggak bisa dari barat, karena sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak Ibu lagi umroh bisa tanya mutawifnya, saya mau pergi lihat mana hara syarqiyah, hara gharbiyah namanya. Jadi mana wilayah yang syarqiyah, yang timur, dan di wilayah barat, orang Madinah bilang. Ini banyak sekali batu-batu hitam yang runcing-runcing, dan karena sering kena cuaca panas jadi sampai warna hitam dan panas gitu. Karena di sana jarang sekali turun hujan. Intinya seperti itulah. Jadi Madinah nggak bisa diserang dari sana sini, dari belakang juga nggak mungkin, karena mereka kalau dari Mekah putar ke utara banyak pohon kurma dan sulit untuk masuk. Nabi SAW membuat parit di sini. Makanya kita kalau lagi lihat lokasi parit yang dikenal dengan perang Khandaq, dulu dinamakan dengan Masjid 7,
Sekarang sudah jadi jalan raya, itu cuma di situ yang diparit oleh Nabi SAW. Dibuatlah parit ini. Parit ini sebagian, kalau yang saya simpulkan adalah pendapat yang menjelaskan dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter. Jadi parit yang sangat besar, gitu kan. Parit yang sangat besar. Ada tentunya beberapa pendapat yang mengatakan parit ini dalamnya sekitar 3 meter saja, lebarnya sekitar 7 meter, gitu kan. Jadi kalau kita lihat seperti dinding ini misalnya 3 meter dari atas ke bawah, lebarnya sekitar 7 meteran. Seperti itulah. Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah dalamnya, karena tidak dinukil kepada kita secara khusus. Tapi mereka mengambil perkiraan kuda nggak bisa loncat. Gitu. Seperti itulah. Dibuatlah parit tersebut. Nabi SAW membagi orang-orang yang membuat parit ini, teman-teman sekalian, per 10 orang. 10 orang ditaruh di sebuah titik, selesaikan ini dalam 3-4 hari. Maka mereka sibuk di situ, dan semua laki-laki muslim nggak boleh nginap di rumahnya selama penggalian parit, tinggal di parit. Nabi SAW juga tinggal di parit. Mereka buat kemah-kemah, mereka gali parit. Karena ini 10.000 pasukan sudah menuju ke Madinah. Harus selesai sebelum mereka tiba. Dan subhanallah, parit selesai sehari sebelum pasukan musuh datang. Terlambat sedikit, udah nggak bisa. Dan pada saat itu para ahli sejarah mengatakan dengan hikmah Allah tentu diberikan kemenangan muslimin. Tapi kalau pasukan Ahzab ini, surah Al-Ahzab, surah nomor 33 menceritakan masalah itu, berhasil masuk, kemungkinan Madinah sudah hancur pada saat itu. Karena nggak ada kekuatan, 10.000 orang semuanya siap datang membantai, dan ini semua suku Jazirah Arab yang kufur itu masuk ke situ. Yang jelas teman-teman sekalian, sementara menggali parit ada banyak mukjizat. Kalau berhubungan dengan makanan ini, pernah ada seorang ibu sahabiat ngantarin kurma, keranjang kurma kepada suaminya dengan teman-temannya yang 10 orang, maksudnya per 10 orang gitu ya. Pada saat itu pendapatan masyarakat Madinah untuk makan sifatnya harian. Mereka kerja hari ini, mereka makan hari ini. Besok mereka nggak kerja, tidak ada makanan. Harian. Memang mereka kerja begitu. Apa yang mereka hasil, mereka panen, ya sudah. Apa yang mereka kerja, transaksi hari ini. Mereka makan hari ini. Waktu itu selama 2-3 minggu menggali parit, mereka tidak kerja sama sekali. Nggak ada makanan. Jadi stok-stok makanan yang ada dimakan, habis semua ini. Sampai pada saat kita sampaikan kisah kita ini, itu sudah 3 hari mereka kehabisan makanan. Seluruh parit. Ya waktu itu jumlahnya sekitar 1.000 orang sahabat. Habis makanan, tidak ada sama sekali. Datanglah ibu ini menghadiahkan sekeranjang kurma. Keranjang kurma kecil, mungkin isinya sekitar 2-3 kilo saja. Maka suaminya datang membawa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Anda lebih berhak untuk makan ini. Padahal mereka lagi lapar gitu kan. Ditaruh. Nabi SAW melihat niat baiknya, Nabi SAW buka jubah beliau, lalu beliau letakkan kurma itu di jubahnya sambil berdoa. Tiba-tiba kurma tersebut keluar menjadi banyak, menumpuk sampai seperti gunung. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk memakannya. Mereka pun akhirnya memakan makanan tersebut, kurma itu. Mereka makan, dan selama mereka makan, kurma itu terus keluar dari jubah Nabi SAW. Jadi banyak sendiri. Dengan hikmah Allah SWT. Ini disaksikan oleh 1.000 orang sahabat. Kalau orang yang saksikan 2-3 orang, 10 orang, 100 orang saja sudah pasti orang percaya semua. Ini 1.000 orang yang menyaksikan. Inilah suatu hal yang luar biasa. Ini dinukil dalam riwayat Bukhari. Kejadian yang lain, kena waktu tentunya 3 minggu ya, cukup lama. Mereka kehabisan makanan lagi. Akhir-akhir sebelum parit selesai, dalam kondisi mereka letih, kerja keras, karena pasir itu harus dikeluarkan ke atas. Kalau masih awal-awal masih mudah, tapi kalau sudah tergali ke dalam, ngeluarinnya ini nggak gampang. Tidak ada peralatan, sangat sederhana pada saat itu. Maka yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ada 2 orang sahabat dari Ansar, sudah sangat lapar. Mereka sudah berjalan juga sama tadi kasusnya, sekitar 3 hari belum makan. Saking laparnya mereka mengikat batu 2 di perutnya. Masing-masing ikat batu, ambil batu, dipakai imamahnya, digulung, diikat di perutnya. Tekan supaya perutnya, supaya laparnya berkurang gitu. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, mereka juga dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh pergi kerja. Ini parit harus selesai. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami lapar nih. Dibuka bajunya, ada 2 batu. Ternyata Nabi SAW tidak jawab. Nabi buka juga bajunya, ada 3 batu. Jadi Nabi SAW ternyata mengikat di perut beliau 3 batu. Artinya saya lebih lapar dari kalian. Sabar.
Pada saat itu teman-teman sekalian, beberapa sahabat ada yang cerdas. Cuma tidak semua orang tangkap, semua tentunya sahabat itu baik dan cerdas. Tapi ada yang luar biasa. Mereka karena niatnya baik, Allah jadikan sebagai sebuah keajaiban. Di antaranya perilaku Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat kita ini, tokoh kita ini luar biasa. Dia waktu lihat 3 batu di perut Nabi SAW, dia sedih. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi SAW, silahkan. Tentu kalau orang mau pulang ke rumahnya, ketemu istrinya, boleh silahkan. Tapi nginep kerja, memang harus di situ di parit. Karena ini harus kerja sama, nggak bisa gitu. Pulanglah Jabir lalu berkata, wahai istriku, ada sesuatu yang saya lihat dari Nabi SAW ini, kayaknya sudah nggak masuk di akal lah. Harusnya kita selesaikan. Apa yang kamu lihat, kata istrinya? Saya melihat Nabi SAW mengikat 3 batu di perutnya karena laparnya, tidak makan. Apa kau punya makanan? Ada nggak stok makanan di rumah? Kata istrinya, yang tersisa untuk persiapan hidup kita ke depan nih, hanya tinggal 1 sak gandum. 1 sak sekitar 2,5 kilo gandum. Dengan di sebelah rumah kita ada kambing kecil, punya kamu. Kalau kamu mau, sembeli kambing itu, saya buatin marak, nanti gandum ini saya buatin roti. Undanglah Rasulullah SAW sama 3 atau 4 orang teman beliau. 2, 3 atau 4 ya, teman beliau. Kata Jabir, baiklah, disembelihlah, dibuat masakan. Ini dalam kondisi kelaparan ya, nggak ada lagi stok kecuali itu. Tapi para sahabat sangat paham bagaimana berkorban untuk agama ini. Maka mereka buatlah, suami istri ini sibuk. Sudah selesai masakan, beberapa saat kemudian, Jabir bin Abdullah mau menyampaikan kepada Nabi SAW, istrinya pegang tangannya, wahai Jabir, jangan permalukan saya. Undang Rasulullah SAW dengan 3-4 orang maksimal temannya. Nggak ada makanan, cuma ini. Saya juga sama anak saya mau makan. Ini pun kalau habis hari ini, besok kita nggak ada makanan. Karena kamu nggak kerja gitu. Kata Jabir, baiklah. Jabir pergi ke Khandak kembali. Nabi SAW lagi istirahat sejenak. Beliau datang sebelah Nabi lalu bisikin. Bahasa Arabnya makanan, Bapak Ibu sekalian, adalah ta'am. Ta'am ini makanan. Biasa kalau makanan itu porsinya banyak dikatakan ta'am. Tapi kalau makanan itu sedikit, ada namanya dalam bahasa Arab, grammar bahasa Arab, ismu tasghir, memperkecil bahasa itu. Misal ta'am jadi tu'ayyim ya. Jadi kalau orang Arab bilang tu'ayyim berarti ada makanan tapi sedikit. Kalau ta'am besar ya. Seperti itulah ya. Maka Jabir datang mengatakan, ya Rasulullah, dibisikin Nabi, saya punya tu'ayyim, makanan sedikit. Datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat anda maksimal. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Dia bilang, ada persiapan terakhir gandum kami, 1 sak, 2,5 kilo gandum. Dan ada anak kambing saya kecil, saya buatin marak. Kata Nabi SAW, banyak sekali. Nabi SAW naik di atas sebuah batu tinggi, teriak, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Jabir kaget, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar, 1000 orang ini. Kata Nabi SAW, iya. Pulang ke rumah kamu dan jangan sentuh makanan itu. Jabir ini bayangkan kalau kita di posisinya Bapak Ibu sekalian. Rumahnya orang dulu, sahabat itu maksimal 5 kali 5 meter, 5 kali 7 itu sudah besar. Maksimal 10 orang bisa masuk gitu kan. Undang 1000 orang makan. Ini bayangkan kalau Bapak Ibu lagi punya rumah 5 kali 5, istrinya masak cuman sedikit untuk 2-3 orang. Terus tiba-tiba sampaikan ke saya bilang, ayo seluruh jemaah masjid ke rumahnya ini gitu. Ini yang datang cuma berapa? 200-300 orang. Ini Nabi SAW 1000 orang. Jabir lari ke rumahnya. Pas tiba di rumahnya berteriak depan rumah, wahai istriku, kita dipermalukan gitu. Loh, kenapa? Maksudnya dipermalukan, bukan Nabi permalukan. Ini sekarang kita bisa jadi malu nih kalau nggak ada makanan gitu kan. Kenapa emang? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar semuanya. Kata istrinya, kan saya sudah pesan, undang 3-4 orang saja. Sudah, ini perilaku Nabi nih. Maka istrinya cerdas, ibu-ibu sekalian, dan ini ibu-ibu ambil pelajaran seperti itu. Istrinya mengatakan, sebentar, ada pesan Nabi nggak? Ada, jangan sentuh makanan, jangan sentuh, biarin. Pesan wahyunya ada tuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Kita tungguin, begini aja. Tidak lama Nabi SAW datang dengan 1000 orang nih. Bayangin depan rumah kita 1000 orang antri. Datang semua. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam, tanya Jabir, mana makananmu? Ini, maraknya, ini gandum. Gandum ini sudah siap. Jadi sudah ngembang, tinggal diambil, dirobek, taruh di api sedikit jadi roti. Gitu.
Kata Nabi SAW kepada istri Jabir, panggil khabbazah. Khabbazah ini istilah Bapak Ibu sekalian di Madinah dulu, itu untuk membuat roti, perempuan ahli roti yang buat 1000 roti, 2000 roti. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, khabbazah untuk apa? Saya bisa buat 2,5 kilo. Kata Nabi tidak, panggil khabbazah sebanyak yang kamu mampu. Bukan 1-2 orang, panggil semua. Wanita Ansar, wanita muslimat yang bisa buat roti, panggil semua. Istrinya Jabir patuh, pergi panggil. Datang belasan orang. Ini yang mau dibuat roti ini cuma 1 baskom kecil. Ini belasan orang sobek-sobek, ini habis juga gitu kan. Tapi Rasulullah suruh. Mereka patuh, datang semua. Lalu kata Nabi SAW, wahai Jabir, saya akan menyendok marak ini, ditaruh di sebuah wadah. Kemudian istrimu sobek ya, gandum itu, letakkan di api, kamu yang hidangkan, panggil mereka 10-10 orang. Masuklah 10-10 orang. Nabi SAW mendoakan makanan tersebut, kemudian masuk 10 orang. 10 orang ini dalam riwayat disebutkan, dijelaskan oleh para ulama-ulama hadis. Perlu kita garis bawahi, 10 orang ini sudah 3 hari belum makan. Dan ke depan belum tentu ada makanan. Kira-kira bagaimana makannya? Seperti itulah. Dan Nabi SAW tidak batasi mereka. Habis, tambah, dikasih tambah. Terus. 10 orang makan sampai kenyang. 3 hari yang lalu sudah hilang laparnya. Ini untuk 3 hari ke depan minimal. Udah selesai, kenyang. Pergi 3 orang, 10 orang, masuk 10 orang lagi. Terus begitu. Kata Jabir, demi Allah, tidak sedikit pun dari marak kami dan gandum kami berkurang. Setiap kali disendok, penuh lagi. Setiap kali disobek roti, kembali lagi utuh. Semua tangan perempuan yang belasan orang itu sobek-sobek itu, setiap disobek, utuh lagi. Terus begitu. Sampai semuanya 1000 orang itu makan. Dan masih tetap utuh seperti awal. Lalu kata Nabi SAW kepada Jabir dan istrinya, wahai Jabir, dan istrinya juga, bagikanlah kepada keluarga kalian dan juga ya seluruh masyarakat Madinah karena mereka yang belum dapat makanan karena mereka tertimpa kelaparan. Maka Jabir pun dan istrinya membagi-bagikan sementara itu tidak habis. Ini kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Bagaimana beliau SAW diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keajaiban seperti ini.